Reses DPRD Surabaya. Cahyo Siswo Utomo menjaring aspirasi masyarakat Dukuh Kupang. Sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat, Cahyo Siswo Utomo, ST, MH, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menerima berbagai keluhan tentang masalah sosial, terutama masalah biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga fasilitas infrastruktur. Kegiatan diikuti puluhan warga. Pelaksanaan reses tahun sidang kelima tahun anggaran 2024 di Jalan Dukuh Kupang 23 nomor 14 Surabaya. Peserta 150 orang. Dipimpin langsung anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo, ST, MH. Jumat 19 bulan Januari tahun 2024 malam. Sebagai anggota Komisi D, Cahyo meninjau langsung dengan turun ke warga masyarakat guna mengetahui program-program Pemkot dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat Surabaya. Dalam reses kali ini, Cahyo menyampaikan program-program dari pemerintah Kota Surabaya. Di antaranya mengenai beasiswa SMA dan SMK hingga perguruan tinggi yang masih minim diketahui warga. Reporter Bang Bagus. Marilah kita bersama. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Beserta Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala walafiat pada malam hari ini dalam acara reses. Mohon maaf, penjaringan aspirasi masyarakat reses tahun sidang kelima masa sidang kedua tahun anggaran 2024 tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya Cahyo Siswo Utomo, anggota DPRD Kota Surabaya, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengumuman ataupun sosialisasi yang kemudian dengan sebagai warga Surabaya harus tahu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah terkait dengan APBD. APBD Surabaya 2024 ini turun 273 miliar, sekitar 273 miliar, sehingga pada tahun 2023 11,2 triliun, pada tahun 2024 menjadi 10,9 triliun, jadi turun APBD-nya. Semoga insya Allah APBD di tahun-tahun mendatang lebih baik lagi. Nah, itu yang perlu dengan tahu. Yang pertama, jadi besar APBD Surabaya ini dibanding dengan kota kabupaten lain. Maka dari itu dampaknya kepada warga itu yang paling penting. Maka program-program ketua RW, ketua RT yang hadir beserta segenap pengurusnya dan warga dari beberapa kelurahan, dari kelurahan Banyuurip, Cekson, Angkatan Urip, dan warga Kupang Kerajaan. Membuat peraturan. Dalam hal ini kalau Kota Surabaya bikin perda, membentuk perda. Saya di badan pembentukan perda DPRD Kota Surabaya sebagai wakil ketua. Jadi dengan kalau ada usulan, ya, dengan ada masukan atau koreksi terhadap perda, dengan sampaikan kepada saya. Yang beberapa yang cukup menarik perhatian warga, yang barusan misalnya diberlakukan retribusi 500.000 yang foto-foto di alun-alun. Nah, dengan tahu kan? Oh ya. Nah, ketika itu diklarifikasi, maka ini harus paham, ini 500.000 per 3 jam ini kepada siapa foto-foto di alun-alun itu? Di mana saja tempatnya? Nah, ternyata ketika diklarifikasi, foto-foto itu yang pertama hanya untuk foto yang bersifat
menghasilkan uang, gitu ya. Apa kan? Komersil. Nah, yang bersifat komersil. Apa saja? Misalnya foto prewedding. Nah, barangkali dengan ada foto prewedding. Prewedding kan? Kami tanyakan yang pertama, kenapa APBD untuk tahun 2024 kok malah turun, malah naik, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sudah tahu keberadaan rumah sakit dan juga puskesmas. Semakin banyak puskesmas dan juga rumah sakit dan juga disertai dengan dokter dan juga pembantunya. Tapi alangkah baiknya bila mana ada terobosan baru, bagaimana caranya agar warga kita ini semakin berkurang yang sakit atau pasien. Saya lihat di mana-mana rumah sakit itu tambah penuh pasien. Mestinya kalau diiringi dengan berbagai macam fasilitas seperti puskesmas, dokter dan juga dokter yang mumpuni dan juga rumah sakit, mestinya warga kita itu menurun yang sakit. Tapi selama ini kan tambah banyak. Alangkah baiknya dari Bapak anggota Dewan khususnya kalau bisa ada terobosan yang baru. Jadi dalam struktur APBD itu dikenal yang namanya anggaran transfer dari pemerintah pusat dan PAD. PAD itu pendapatan asli daerah. Nah, itulah yang menyebabkan naik turun. Rata-rata anggaran naik maupun turun pengaruh besarnya itu dari PAD. Karena sekitar 70% anggaran itu porsinya porsi PAD. Misal anggaran kita 10 triliun tadi ya, maka 7 triliunnya itu dari pendapatan asli daerah atau PAD. Sedangkan yang 3 triliun itu anggaran transfer dari pemerintah pusat. Nah, ada kebijakan, semoga tahun ini ada kenaikan. Kegiatan hari ini adalah reses atau jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Surabaya, dan memang dalam masa sidang setahun itu 3 kali. Ini salah satu masa sidang reses yang kemudian kita turun ke masyarakat. Ada 2 hal yang dikerjakan Dewan ketika reses. Yang pertama adalah menyampaikan atau sosialisasi program-program pemerintah Kota Surabaya ya, terkait dengan kebijakan-kebijakannya dan sebagainya. Yang kedua adalah yang paling penting menyerap aspirasi dari warga, masukan-masukan terkait performa pemerintah Kota Surabaya atau masukan-masukan terkait peraturan-peraturan daerah yang lainnya ataupun yang lainnya terkait dengan kepentingan warga Surabaya itu disampaikan melalui forum ini secara resmi. Meskipun di forum lain juga bisa, tapi forum reses ini adalah yang kemudian fasilitas dari negara untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Jadi harapannya yang pertama warga mengerti pemerintah Kota Surabaya ini sudah melakukan kebijakan apa saja, termasuk juga mengetahui tentang besaran APBD digunakan untuk apa saja, kemudian manfaat yang bisa mereka dapatkan, ada perubahan-perubahan kebijakan itu mereka juga paham. Yang kedua, harapannya juga dari masukan-masukan warga, ide-ide dan sebagainya yang disampaikan kepada kami itu bisa kami sampaikan dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang berlaku. Itu dari pemerintah pusat ya, ininya BPJS itu dari pemerintah pusat. Maka ada hal-hal yang kemudian saya juga kurang paham istilahnya inasi bijis, yaitu yang membuat anggarannya itu kena plafon, sehingga ketika anggarannya itu kena plafon biasanya akan entah dipulangkan atau dialihkan ke rumah sakit lain. Kami mendengar DPR RI juga sudah meminta BPJS untuk tetap melayani masyarakat meskipun anggarannya cukup, dan itu dicarikan cara bagaimana anggarannya itu bisa cukup. Jadi semestinya ada rumah sakit itu tidak perlu melakukan pemindahan kalau belum selesai pelayanan kesehatannya.